Ya, oke. Ah, Bagus, Tim. Oke, mulai nih. Ya. Ya, sudah rekor. Oke. Assalamualaikum anak-anak. Salam, Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Ibu. Nah, alhamdulillah baik ya. Ya, tetap semangat dalam belajar. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Saya minta ketua kelasnya Sapri untuk memimpin doa dulu. Ya, baik teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya. Oke, makasih ya Sapri. Ya, sebelum lanjut, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Atau ada yang tidak hadir hari ini? Ketua kelasnya bagaimana teman-temannya? Hadir semua atau ada yang tidak hadir? Sapri hadir semua teman-temannya ya? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya, jadi sebelum lanjut ke pembelajaran, sekali lagi Ibu ingatkan untuk selalu menyiapkan diri agar siap untuk belajar serta memeriksa kerapian diri dan disiplin dalam pembelajaran. Ya, oke. Ibu Serlina bisa memimpin temannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu? Bisa, Bu. Ya, Serlina bisa ya. Ya, coba Serlina. Ayo teman-teman kita bersama-sama menyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, maju. Ya, makasih ya. Jadi di sini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila itu supaya kita tahu bahwa Pancasila itu adalah apa, Nana? Dasar negara, Bu. Ya, dasar negara kita yang harus kita junjung dan hargai. Ya, oke. Jadi sebelum lanjut, masih ingat pelajaran sebelumnya apa? Ya, pembelajaran sebelumnya itu masih ingat itu kita belajar tentang teks pidato persuasif. Ada yang ingat apa itu teks pidato persuasif? Ya, dari kata persuasif artinya kita Mengajak. ya begitu. Ya, jadi untuk materi kita kali ini, kita akan belajar tentang bukan teks pidato persuasif lagi, tetapi belajar tentang teks cerpen. Ya, di sini Ibu akan menampilkan tayangan tentang manfaat pembelajaran hari ini. Oke, jadi kompetensi dasar dari materi kita kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama adalah
menentukan ciri umum teks cerpen yang dibaca. Kemudian, menentukan unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca. Tujuan pembelajarannya adalah, nanti di sini Ibu ada sebenarnya video yang Ibu tayangkan. Setelah itu, kalian bisa menentukan ciri umum dalam teks cerita pendek yang dibaca dengan baik dan benar. Setelah itu, kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat menentukan unsur pembangun kata sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mendata unsur intrinsik dalam teks cerpen yang dibaca. Ya, ini. Oke. Nah, sekarang di sini Ibu akan memberikan sedikit materi tentang cerpen. Ada yang tahu enggak apa itu cerpen? Atau singkatannya? Cerita pendek, Anak-anak. Bu. Cerita pendek, Ya, Bu. betul. Cerpen itu Cerita yang adalah habis singkatan dibaca dari dalam cerita sekali duduk. pendek. Ya, cerita yang dibaca sekali. Biasa orang Duduk. mengatakan cerita yang dibaca sekali duduk. Ya, itu. Nah, Habis jadi ini. dibaca dalam sekali duduk. Ya, betul, Nur Fatwa Duduk. pintar ya. Jadi cerpen itu adalah cerita yang dibaca dalam sekali duduk. Jadi cerpen itu jenis karya sastra yang berbentuk prosa naratif fiktif atau fiksi, di mana isinya menceritakan atau gambarkan kisah suatu tokoh beserta segala konflik dan penyelesaiannya yang ditulis secara ringkas dan padat. Ada di sini yang suka baca cerpen? Ya. Tidak, Bu. Suka baca cerpen? Saya, Bu. Enggak ya? Novel? Ya. Suka, Ada Bu. yang tahu bedanya cerpen dengan novel, anak-anak? Cerpen halamannya lebih Kalau novel itu halamannya lebih banyak, Ibu. bisa Terus ratus ceritanya Kalau itu bersambung-bersambung. Kalau Ya, cerpen betul. Kalau biasanya hanya satu cerita. ya satu konflik kejadian. ya betul. Iya, satu Ya. pembahasan. Kalau cerita betul cinta-cinta, itu. Bu, masuk apa itu? Kalau apa nak? Mas Cerita apa? cinta-cinta. Cinta-cinta. Cerpen cinta-cinta. Kalau Kak novel itu kalau percintaan biasanya Oh, iya, lebih Bu. mendekati novel nak. Kalau Kan percintaan Ibu, romansa. Oh, iya, Ya, saya lihat lagi gitu. jatuh cinta, Bu. Ya. Tidak kita, Bu. Ya. Ada mi pacarnya, Oke. Bu. Oh, ada pacarnya. Bu. Jangan dulu pacaran. Nah, ini kan si SMP masih belia. Jangan dulu ya. Ya, Iya, nanti Bu. kalau sudah kerja baru bisa. Ya, itu. Iya, Ya, Bu. itu cerpen. Iya, Bu. Ya, kemudian ciri-ciri cerpen. Ya, tadi Nur Fatwa ya yang mengatakan cerpen hanya apalagi Yang habis tadi Nur dibaca, Fatwa? yang habis yang cerpen habis adalah dibaca. yang habis dibaca dalam sekali duduk. Ya, cerpen itu yang habis dibaca dalam sekali Duduk. Itu salah satu cirinya, ya. Kemudian Nah. apa lagi? Ya, fokusnya itu hanya pada satu tokoh. Ya. Kemudian apa lagi ceritanya itu tidak lebih dari 10.000 kata. Ya, memiliki puncak masalah. Ya. Kemudian latar ceritanya itu terbatas, ya. Kemudian berikutnya apa? Kita unsur intrinsik. Tahu apa itu unsur intrinsik? Unsur dari dalam, Anak-anak Bu. sekalian? Unsur dari dalam Ya. cerita. Ya, unsur yang membangun cerita dari Dalam. Nah, selain unsur intrinsik, unsur apa lagi kalau dalam sebuah karya sastra? Ekstrinsik, Ibu. Unsur ekstrinsik. Ya, unsur Yang apa dari itu luar. lagi ekstrinsik? Unsur yang membangun ada di dari luar. luar. Ya, unsur yang membangun cerita dari luar. Masna tahu enggak apa contohnya unsur ekstrinsik? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Ada yang tahu? Misalnya Ya, sosial. Alur. Ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu, Unsur Bu, ekstrinsik. mengandung nilai.
Ada Nilai. sosial ekonomi nilai budaya, dan kepengarangan. pandangan pengarang. Ya, betul. Jadi kalau unsur ekstrinsik itu yang berhubungan dengan penulisnya, tentang Ya. penulis dari Penulis, cerpen itu kepengarangan. atau pengarangnya, ya. Kalau unsur intrinsik itu yang berhubungan dengan isi cerpen. Seperti misalnya masih ada yang ingat ada unsur intrinsik, Nak? Ada 6, Bu. Ada 7. Oh, iya ada Ya. 7. 7. Yang pertama adalah Tema, tema. Kedua, alur, alur. Ketiga, tokoh dan Tokoh dan penokohan. penokohan. 4, latar. Latar. 5, sudut pandang. Pandang. 6, gaya bahasa. Dan 7 adalah Amanat. Nah, ada yang tahu apa itu tema? Ide Ya. pokok. pokok Ya, persoalan. betul. Ya, ide pokok atau pokok persoalan. Ya, kalau alur, Jalan ceritanya. Ceritanya. ya, jalan ceritanya. Alur itu terbagi atas 3. Alur Nah, maju ya. dan alur mundur. Ada alur maju, Maju. ada alur alur mundur, Mundur. kadang Maju ada alur. mundur. Maju mundur. Maju Ya, mundur. hampir sama dengan Campuran. lagunya Syahrini ya. Campuran. Campuran. Iya, Campuran. Bu. Hampir sama dengan lagunya Syahrini. Iya, Lagu Bu. maju mundur. Maju Maju mundur cantik. Ina tahu itu Nur Fatwa Ya, dulu nyanyi. itu. Kemudian tokoh. Ya, ada tokoh dan Laku. penokohan. Ada yang disebut Laku dengan tokoh. cerita. Tokoh utama disebut apa? Tokoh Protagonis. Protagonis. Ya, Protagonis. protagonis. Ya, biasanya wataknya ini tokoh protagonis bagaimana, Nana? Baik. Nah, Seperti baik. saya. Ya. Kalau kebalikan dari tokoh protagonis, tokoh apa? Antagonis. Protagonis. Ya, tokoh antagonis. Tokoh Sifatnya jahat. adalah Orang jahat, Ibu. Jahat. orang jahat. Yang penting di sini tidak ada yang wataknya Jahat, Bu. antagonis ya. Jahat, Semua jahat. protagonis. Sapri, Bu. Suka kena colek-colek. Wah, Sapri, wah, enggak boleh Sapri. Ya, kemudian latar. Latar itu apa lagi kalau latar? Tempat, Bu. Tempat Tempatnya, kejadian. Bu. Ya, Waktunya. latar itu ada 3. Ada Ada latar waktunya. tempat, ada Ya. latar waktu, dan ada juga latar Sana. suasana. Ya, seperti sekarang ini. Latar kita di mana sekarang? Di kelas, Ibu. Latar waktunya sekarang di mana? Waktu Sore, Bu. sore. Ya. Ya, suasananya, latar Suasananya suasananya kita gembira, Bu. ya gembira, seperti itu. Gembira Bu. dan ceria. Oke, berikutnya adalah sudut pandang. Apa Sudut lagi sudut pandang. pandang, Nana? Sudut pandang. Pandang pengarang. Itu katanya, Bu. Iya, kata iya, dia. Sudut pandang orang pertama, Ibu. Iya. Iya. Aku dan betul. dia. Mm-mm. Jadi sudut pandang itu adalah cara pengarang menggambarkan tokoh dalam cerita tersebut. Ya, Nah, kalau itu. misalnya si pengarang menggambarkan dirinya, misalnya dia menggunakan kata ganti aku, Aku. saya. Itu Oh. namanya sudut pandang orang pertama. Sama. Kalau Iya, Bu. menggunakan sudut pandang orang kedua, dia menggunakan Dia. kata ganti dia, kamu. Kamu. Ya, gitu. Kalau sudut pandang orang ketiga, biasanya menggunakan kata ganti mereka. Kalian. Ya, kalian. Kata ganti. Ya, itu. Nah, kemudian apa lagi unsur berikutnya? Itu ada namanya gaya bahasa. Kalian bahasa. Jadi bukan cuma manusia yang punya gaya, Nak. Bahasa juga ada gayanya. Iya, Bu. Ya, gaya bahasa ya. Itu. Seperti misalnya apa itu gaya bahasa? Contohnya misalnya gaya bahasa hiperbola. Ya, melebih-lebihkan. Ya. Contohnya apa coba? Ada yang bisa memberikan contoh gaya bahasa hiperbola? Saya, Bu. Ya, Nur Fatwa apa? Contohnya, sampah di luar kelas ini sudah menggunung. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk Nur Fatwa ya, betul. Jadi ada ya, sampah menggunung. Jadi itu berlebihan sekali kata-katanya ya. Iya. Dia mengatakan ada sampah menggunung. Ya, adakah sampah yang bisa sampai segunung? Tidak ada toh?
Jadi Ada di kamar Ada kecil Bu, ini, di Bu. TPA, ada di TPA Bu, oh, tempat ada di pembuangan TPA akhir. ya. Ya, itu. Nah, kalau misalnya gaya bahasa personifikasi, apa ada yang menganggap benda mati bisa Seolah-olah berbuat hidup. seolah-olah seperti layaknya manusia. Ya, seperti apa Nyur yang ada yang melambai-lambai. bisa memberikan Nyur contoh? melambai-lambai. Nyur Ya, melambai-lambai. nyiur melambai, lambai. Lambai. Ya, betul, Mas Na. Tepuk tangan dulu untuk Mas Na. Ya, oke. Terima kasih, 100 Bu. ya. Jadi, nyiur melambai-lambai. Adakah nyiur yang melambai-lambai? Yang biasa melambai apa? Tangan manusia. Ya, tangan manusia. Ya, itu yang biasa melambai ya. Itu contoh gaya bahasa. Kemudian apalagi amanat. Ya, Pesan. Bu, amanat pesan. ya. Pesan. Hasriana, apa itu amanat, Nak? Pesan, Bu. Pesan ya. Ya, betul. 100 untuk Moral. Hasriana ya. Jadi pesan moral yang terkandung dalam cerpen yang dibaca, ya. Itu. Nah, kemudian itu jadi itu ada 7 unsur-unsur intrinsik dalam teks cerpen, ya. Jadi itu pembahasan kita. Nah, untuk menguji pengetahuan kalian tentang materi kita kali ini, Ibu akan membagi kelompok kalian, ya. Jadi saya tanya dulu, untuk pembagian kelompoknya saya acak berdasarkan cerpen yang kalian suka. Saya tanya dulu, Nur Fatwa sukanya cerpen apa? Cerpen tentang kekeluargaan. Tentang kekeluargaan. Kalau Mas Na, jadi harus pilihan satu orang 2 pilihan, maksudnya tiap individu itu misalnya saya tentukan saja tema ya. Ada berapa orang Ki? 1, 2, 3. Ada 2 tema, ada 3 tema lah. Apa Ada, temanya, Bu, dipilih? Temanya tentang kekeluargaan dan tema kebudayaan. Ya. Kalau Nur Fatwa pilih mana? Tema apa? Saya itu tadi Bu, kekeluargaan. Ya, kekeluargaan. Kalau Mas Na? Kebudayaan, Ibu. Kebudayaan. Kalau Hasriana? Kepahlawanan mah Bu. Kalau kalau Hasriana. Ya, ya itu. Terus kalau kalau Serlina? Serlina mana ya? Ada, Bu. Oh, ada. Ya. Hadir, Kalau Bu. Serlina, tema apa yang dipilih? Kekeluargaan atau kebudayaan? Kekeluargaan, Bu. Kekeluargaan. Kalau Sapri mana ketua kelasnya? Ya, saya Bu, pergaulan bebas saja Bu. Oh, pergaulan bebas ya. Ya, oke. Jadi begini. Saya Makan bagi Sapri di kelompok. belakang, Bu. Ya, masih ada di siapa? Makan Sapri di belakang, Bu. Sapri kenapa bisa makan? Nggak boleh makan. Kalau mau makan, nanti jam istirahat. Ya, nggak boleh makan. Kan tadi Ibu sudah bilang, pertamanya harus kita disiplin. Ya, Sapri ya. Ya Bu. Ya, untuk lain kali jangan seperti itu. Ya, kalau seperti itu lagi Ibu dapatkan, Ibu kasih hukuman. Ya, Kalau minum Sapri. Ya, ya Bu. bisa Bu. Kalau minum Ya. bisa Ji. Kalau minum bisa, tapi kalau makan dalam kelas kan nggak boleh. Ya, itu. Ya Bu. Oke. Nah, untuk pembagian kelompoknya saya bagi masing-masing 2 kelompok. Di sini Ibu akan membagikan LKPD, di mana dalam LKPD itu ada cerpennya. Silakan dibaca. Cerpennya itu adalah, ya, cerpennya unik. Mungkin kalian suka. Itu tentang cerita di balik kisah Gunung Nona, atau istilahnya kalau kita di Endrekang itu namanya Butu Kabobong. Ya. Ya Itu Bu. kalian baca, kemudian kalian menganalisis unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerpen tersebut. Ya. Oke, saya kasih waktu kurang lebih 15 menit untuk menganalisis cerpen tersebut dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Silakan dianalisis. Ya Bu. Sudah, Ibu. Sudah ya? Sudah. Oke, sudah. Baik, kelompok pertama. Kelompoknya Sapri, Ya Bu. ya. Bisa dianalisis unsur-unsurnya? Bisa Bu.
mulai dari tema, tokoh. Ya, coba Sapri. Analisis unsur dari cerpen Buntu Kabubung. Yang pertama temanya itu hindari pergaulan bebas. Ya, betul. Kedua, tokoh-tokohnya itu ada si Toko Manurung. Yang kedua, Raja Kalando Palapana. Tokoh Mm-mm. ketiga, masyarakat Tindalun. Tokoh keempat, tetua adat. Tokoh kelima, anak Raja Tindalun. Tokoh keenam, anak gadis tetua adat. Oke, Sapri cukup ya. Kita kasih kelompok yang lain untuk penokohannya. Coba, Serlina, bagaimana penokohan atau karakternya? Eh, Penokohan atau karakternya yang pertama itu Tomanurung. Dia itu baik. Oke. Kemudian yang kedua Raja Kalando Palapana. Karakternya itu taat pada agama. Kemudian masyarakat Tunggu dulu Bu, sakit mata aku Bu. Masyarakat Tindalun. Karakternya itu mudah terpengaruh pergaulan bebas. Terus tokoh yang keempat, tetua adat. Karakternya patuh pada perintah raja. Terus yang kelima, tokoh yang kelima, anak Raja Tindalun. Karakternya tidak taat pada perintah orang tuanya. Terus masih ada satu lagi Bu, anak gadis tetua adat. Karakternya itu tidak taat pada perintah orang tuanya. Ya, oke, 100 ya untuk Sapri sama Serlina ya. Betul yang disampaikan Terima kasih, tadi. Bu. Ya, betul yang disampaikan tadi bahwa temanya itu tadi adalah kita hindari pergaulan bebas. Kemudian tokohnya itu ada 6, seperti yang disebutkan tadi Sapri. Karakternya juga ya itu yang berperan sebagai protagonis itu adalah Tomanurun. Dia adalah Tomanurun dengan Raja Kalando Palapana. Ya, oke. Untuk kelompok lainnya, kelompoknya Masna, coba bagaimana latar dan alurnya? Tunggu dulu Bu, ambil bukuku. Asrina, tunggu dulu Bu. Kenapa diambil Hasriana? Bukunya Mencontek Masna. Ibu, mencontek. Oh, dia contek. Nggak boleh mencontek kalau dalam kelas. Ya. Ya Bu, latar ceritanya, satu latar tempatnya di kaki Gunung Bambapuang. Ya. Kemudian latar suasananya cemas dan takut Ibu. Ya, oke. Kalau alurnya? Alur ceritanya itu menggunakan alur mundur. Jalan cerita, jelaskan cerita yang terjadi pada masa lampau Ibu. Ya, betul ya. 100 untuk Masna ya. Tepuk tangan dulu semua. Terima kasih Ya, Bu. oke. Tetap semangat ya dalam belajar. Iya, Bu. Jangan kendor semangatnya. Ya. Kemudian kelompoknya Nur Fatwa. Bagaimana sudut pandang pengarang? Ya, Bu, tunggu dulu, Bu. Hilang pulpenku, tunggu dulu, Bu. Ya, tunggu Ya, dulu. kenapa begitu Ya. banyak yang bermasalah? Ada yang curi bukunya, ada yang hilang pulpennya. Tunggu, Bu. Apri Bu, suka colek-colek juga Bu. Tunggu, Bu. Ya, Oh iya, enggak- Bu. Sudah, Mi, Bu. Tunggu, Ya. Bu. Sudut pandang. Itu orang ketiga. Cerpen Endrekang Mas Sendrempulu menggunakan kata ganti dia. Ia mereka atau nama tokoh yang diceritakan itu, Bu. Kalau Oh, saya. iya. Oh, iya. Oke. Siapa lagi ya yang belum? Hasriana ya? Kalau Hasriana gaya bahasanya bagaimana? Hasriana mana? Hadir. Baru nak tulis Ibu. Hadir, Bu. Ya, Ini. Hasriana bagaimana gaya bahasa dalam cerpennya Ini di tunggu, atas? Bu. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen yaitu 1, ada 3 ya. Majas hiperbola, majas penegasan, dan majas perulangan, Bu. Ya, Itu juga betul tahu, Bu. ya. Ya, betul semua ya. Jadi ya
Alhamdulillah hari ini ya pintar-pintar semua anaknya Ibu ya. Pintar-pintar semua menganalisis cerpen yang di atas. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, oke. Jadi anak-anak setelah membaca cerpen itu, kalian mau tahu sinopsisnya enggak? Mau, Bu. Jadi cerpen ya. Cerpen Butu Kabobong atau kalian sudah pernah lihat enggak bagaimana itu Butu Kabobong atau Gunung Nona secara langsung? Belum, Bu. Belum pernah ke sana. Oh, belum pernah ya. Ya. Kalau kita ibaratkan itu sebenarnya itu Gunung Nona itu ya dia bentuknya ya seperti alat reproduksi wanita. Oh, Ada dua. Ada yang menyerupai alat reproduksi wanita dan ada juga yang menyerupai alat reproduksi laki-laki. Ya, begitu ya, Bu. ya begitu. Jadi ceritanya itu apa? Karena adanya pergaulan bebas. Ya, ceritanya itu diceritakan pada zaman dahulu itu ada seorang raja yang mempunyai putra, di mana putranya itu melakukan hubungan di luar nikah atau berpacaran dan pacarannya itu sudah tidak normal ya, itu dengan seorang anak gadis petua adat ya. Singkat cerita itu masyarakat di sana itu kan dulunya mempunyai sumber daya alam yang melimpah, tetapi karena mereka lupa diri maka mereka itu melakukan hubungan zina ya, hubungan di luar nikah karena merasa sudah banyak harta. Jadi mereka berhura-hura ya, baik siang maupun malam ya, mereka melakukan hubungan di luar nikah. Yang lebih parah lagi itu karena tadi ada anak dari putra dari raja dan anak gadis dari petua adat yang ikut juga dalam hura-hura itu. Nah, akhirnya pada suatu malam ketika dua anak muda itu, putra raja dan anak gadis petua adat itu melakukan hubungan, maka muncul asap atau murka dari Tuhan. Maka pada saat itulah semua yang melakukan perbuatan zina itu dikutuk menjadi bukit-bukit dan gunung. Ya, makanya itu timbullah namanya Gunung Nona. Ya, yang bentuknya itu menyerupai alat reproduksi wanita dan satunya lagi menyerupai alat reproduksi laki-laki. Ya, itu. Jadi amanat yang bisa kita ambil dari cerita itu adalah apa? Ya, mengingatkan kita kepada umat manusia dimanapun berada itu supaya tidak melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Karena hal itu merupakan perbuatan zina yang sangat dilarang oleh agama dan hukumnya adalah dosa besar. Ya, itu. Jadi itu anak-anak ya, jadi banyak sekali amanat atau pesan moral yang bisa kita ambil dari situ. Dan kuasanya Tuhan itu diperlihatkan ya dengan dibentuknya gunung seperti itu. Ya, itu. Ibu. Ya, jadi anak-anak ya, jadi pesan Ibu kita harus menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. Ya, itu. Ya, anak-anak ya. Ya, jadi oke, jadi untuk presentasinya kita akhiri ya. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan tidak? Apa hasil dari pelajaran kita hari ini? Coba. Ayo, Bu. Siapa? Hasriana ada? Ya, Bu. Hasriana? Apa ya yang telah dipelajari yaitu mengenai unsur intrinsik cerpen dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik cerpen yaitu tema, alur, latar, dan penokohan dan sudut pandang. Oke. Saya kira itu, Bu. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk Hasriana ya, pintar menyimpulkan ya. Oke, jadi anak-anak itu tadi ya. Jadi kesimpulannya itu kita bisa mengetahui unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerpen, yaitu ada 7. Yang pertama adalah tema, kedua adalah alur, ketiga adalah tokoh dan penokohan, keempat adalah latar, 5 sudut pandang, 6 gaya bahasa, dan ketujuh adalah amanat. Ya, oke. Nah, dari pelajaran yang kita sudah pelajari,
Apakah kesulitan yang kalian alami? Apakah ada hambatan atau materi yang sulit kalian pahami? Menentukan gaya bahasanya, Ibu. Ya, betul Mas ya, menentukan gaya bahasa. Karena di situ kita betul-betul perlu ketelitian di dalam membaca cerpen itu untuk mendapatkan gaya bahasanya. Karena tidak semua cerpen itu menggunakan gaya bahasa. Nah, Ya, itu. Ya. Jadi baiklah anak-anak, materi kita kali ini cukup sekian. Jadi untuk materi berikutnya itu masih dengan materi yang sama, tetapi kita belajar untuk menyusun, ya, menyusun lagi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya, ya, anak-anak. Jadi pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang teks cerpen, tetapi KD-nya berbeda. Itu kita menyusun cerita pendek. Tidak ada JPR, Bu. Kalau PR-nya kalian belajar di rumah, baca-baca bukunya tentang cara langkah-langkah membuat teks cerpen, ya. Jadi minggu depan sisa dikasih materi sedikit, jadi kalian sudah tahu langkah-langkahnya, ya, untuk lebih memudahkan, ya, membaca materi-materi yang berhubungan dengan materi kita berikutnya. Ya, baiklah anak-anak, saya kira cukup sekian yang pertemuan kita kali ini. Saya harapkan tetap semangat dan belajar di rumah, ya. Oke, ketua kelas, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Saya persilakan untuk ketua kelasnya menyiapkan dulu, berdoa sebelum kita keluar istirahat. Ketua Baik, kelasnya Sapri mana? teman-teman. Ya, Bu. Ya, coba disiapkan Sapri. Oh ya, seluruhnya siap. Dan beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak. wabarakatuh. Ya, Makasih waalaikumsalam banyak, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekarang bisa keluar istirahat ya, keluar Ya, dengan Bu. teratur ya. Jangan berkeliaran di luar lingkungan sekolah ya. Ya, Bu. Ya, oke. Ya, terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.